Halo, Assalamualaikum teman-teman Darkat Vlog. Apa kabar? Didoain pastinya pada sehat nih sekeluarga. Jadi di hari ini, menurut gue sangat spesial banget karena gue sedang berada di sebelah sebuah Toyota GR Yaris dengan spek rally EP4. Ya, ini biasanya gue cuma bisa lihat mungkin pas nonton video di YouTube atau lihat foto-foto di Instagram. Tapi sekarang akhirnya telah hadir di Indonesia dan siap meramaikan kejuaraan nasional rally dan sprint rally 2022. Tapi sebelum kita tahu lebih jauh tentang spesifikasinya seperti apa, gue pengen nyapa dulu dengan ownernya yang juga udah ada di sini. Ini dia. Halo ya. Halo J, gimana Apa kabar lo? kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya congrats dulu nih. Akhirnya mobil lo udah datang ke Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama dan setelah ratusan pertanyaan kapan mobil ini datang, akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga ya. Akhirnya Gitu. bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang udah pada nungguin ya. Yes. Nanyain ini sebenarnya GR Yaris nih mau buat apa? Habis gitu dibikin speknya apa gitu kan. Pasti banyak kan yang nanyain kan. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman di Instagram, udah gitu Facebook. Apalagi sekarang kemarin-kemarin mobil-mobil baru pada datang. Iya. Pertanyaannya makin heboh banget. Makin ini ya. Iya. Makin dicecer nih kayaknya Makin ya. dicecer Mobil lo mana nih gitu kan. Gue mau jawabnya gimana bingung kemarin, tapi ini akhirnya udah datang. Akhirnya alhamdulillah datang juga. Gitu. Dan sebenarnya teman-teman, dari awal nih Rian juga udah sempet ngasih update-nya nih. Ya. Tapi nggak di post ya. Nggak di post, bener. Itu gua ngerti banget sih gimana rasanya kayak aduh gatel pengen ngasih Gatel pengen tunjuk ngepost, gitu tapi ya. Ya nahan-nahannya sih gokil. Nahannya itu ya. Sih gokil. Tapi akhirnya setelah berapa lama nih berarti nih? Jadi pertama kali gue dapat mobil GR Yaris itu di Februari 2020. Tapi 2020. itu pun kita cukup panjang prosesnya buat dapetin mobil karena ya seperti kita tahu sebenarnya di Indonesia sendiri mobil GR Yaris kan belum keluar sampai di 2021. 21. Benar. Nah, makanya untuk proses dapetinnya itu sendiri cukup unik, cukup susah perjuangan, tapi alhamdulillah ya namanya emang apa ya, niatnya udah segitunya, jadi apapun juga caranya diusahakan lah gitu. Jadi ini kisah mobil apa namanya, mobil GR Yarisnya sendiri pertama kali dapet ini. Jadi ini mobil adalah 100 mobil Yaris pertama di Jepang. Di Jepang ya? Di Jepang. Ini 100, dia salah satunya. Ini berarti yang masih yang versi pertama ya? Versi pertama, ini first edition katanya. Oke, ini first edition. First edition gitu. Wow. Jadi di Jepang kemarin itu waktu pertama kali heboh-hebohnya GR Yaris, mereka ngeluarin sama kayak di Indonesia. Itu jadi undian. Undian ya? Undian. Di sana juga undian. Undian juga 100 mobil pertama. Akhirnya gue minta tolong temen di sana untuk ikut undian mobilnya. Alhamdulillah rezeki ternyata. Dapat ya? Dapat di sana. Gitu. Jadi begitu dapat 3 bulan setelah undian kita dapat. Februari mobil langsung berangkat ke New Zealand. Sampai di New Zealand di April udah langsung dikerjakan. Sampai dengan akhirnya minggu lalu mobil datang. Minggu lalu baru nyampe Indonesia ya? Nyampe. Gitu. Berarti sebenarnya kalau dihitung-hitung lo 2,5 tahun ya? Hampir 2,5 tahun. 2,5 tahun dari pas dapet di Jepang. Benar. Cuma pas dapet langsung dikirim ke New Zealand. Ya, betul. Untuk dibangun jadi spek EP4. Nah, berarti waktu dari April 2020 itu kan mulai tuh dibangun. Benar, mulai dibangun. Itu selama April 2021. 2021. Oh, April 2021. Oh, April 2021. Berarti dapatnya 2020 apa 21? Dia benar 2020. 2020. Soalnya kan 2,5 tahun ya. Benar. Udah bener yang pertama 2020. Benar. Bulan April nyampe di New Zealand, langsung diubah dengan spek EP4. Nah, sekarang ini balik lagi nih, gue mundur sedikit. Kan sekarang kalau lo mau bikin mobil EP4, lo basic mobilnya pilihannya banyak. Benar. Mau pakai mobil A, B, C, pilihan banyak gitu. Tapi kenapa lo sendiri pilihnya GR Yaris? Jadi sebenarnya kenapa gue milih GR Yaris sih, karena gue ngelihat gini, mobil ini emang dibangun dari awal, emang kita tahu khusus untuk spek rally. Emang dibangun benar-benar dari awal, mereka
apa ya, melakukan riset apa segala macam untuk rally. Itu Oke. makanya gue mikir juga Toyota sekarang di dunia GR Yaris lagi bener-bener kenceng banget. Lagi perform Lagi ya di perform WRC banget ya. di WRC, udah gitu WRC. sebelumnya pun yang Yaris sebelumnya pun juga juara terus. Iya. Gitu gue lihat artinya secara engine dan secara mobil sendiri it's a good base. Oke. It's a good base. Terus juga gue ngelihat apa di sini ATPM yang menurut gue bener-bener fokus sama motorsport lah ya, Oke. bisa bilang adalah Toyota gitu. Makanya Oke. gue pikir kayaknya untuk maju di ke depannya dan bisa bikin mobil yang menurut gue bisa bersaing dengan R5 Dengan yang lainnya. yang lain, gue pikir inilah yang terbaik gitu. Dan as you can see, I think this is a beast, man. Iya This is a sih. beast. This is a beast. Iya. Gitu. Dari bentuknya udah. Dari bentuknya Iya. sih, gitu, gokil. Gokil sih, bener sih. Emang auranya beda ya, kayak Bener, lo tadi sempat ceritain, waktu pas lo posting mobil ini, Iya. lo nggak nyangka Gue nggak nyangka akan feedbacknya segitunya, gitu, feedbacknya ya, akan segitunya kan. Bener. Gue nggak nyangka, makanya ya gue ngelihat banyak banget yang apresiatif banget dengan GR Yaris kita gitu ya. Mungkin juga udah dengar banyak cerita tentang kita lagi mau bangun, abis itu bener-bener silent, Iya, abis itu ternyata ini udah hadir, mungkin itu juga salah satu juga yang bikin Yang penasaran bikin- iya. gitu. yang bikin langsung kayaknya meledak gitu ya. Bener. Respon dari orang-orang rame banget Bener, langsung bener. ya. Asik sih, bener sih, menarik banget. Kita sambil geser dikit ya, Yan, ya. Boleh. Nah Yan, sekarang ngomongin tentang spesifikasinya nih. Ya, Ini kan berarti speknya itu EP4. benar. Kenapa lo pilih spek EP4 nih di antara spek-spek rally yang lain lagi nih? Karena menurut gue sebenarnya gini, EP4 kalau bisa dibilang ya mirip-mirip lah sama R5 ya. Oke. Itu dan apa namanya secara hasil yang gue ngelihat kemarin di New Zealand maupun di Australia, EP4 bisa sangat bersaing dengan R5. Bisa kompetitif Bisa ya di kompetitif sana ya. banget gitu di sana. Kita lihat di New Zealand, di Australia juara nasionalnya adalah Oke. menggunakan EP4 gitu. Oke, Jadi EP4 ya. gue ngelihat it's a good base buat kita bisa bangun mobil balap. Terus juga salah satunya juga kenapa gue milih EP4 karena kita tahu Toyota emang nggak ada R5-nya. Oh, ya. R5 yang nggak ada ya. Benar, sedangkan gue Iya. dari awal gue bilang gue pengennya pakai Toyota. Gitu, karena gue ngelihat ya itu tadi hasil-hasil di dunia. Iya. Udah gitu gue ngelihat motorsport di Indonesia sangat didukung oleh Toyota. Gue lihat gue harus pakai Toyota. Apapun juga mobilnya gue ngelihat Yaris, it's a good base. Akhirnya gue pilih EP4 lah. EP4 ya. Gitu. Dan karena EP4 ini kan dia emang dia sebenarnya untuk kelas regional ya. Benar. Asia Pasifik Asia ya. Pasifik. Ya. Sekarang ini yang bisa untuk ngebangunnya itu antara di Australia apa Atau di New New Zealand, Zealand ya. benar. Dan lo pilih di New Zealand. Benar, di New Zealand. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong ngebangunnya nih, kemarin ini kan kita nih lagi pandeminya kan lagi bener-bener yang nggak bisa lo terbang ke sana Yes. kan. Lo nggak ada kendala gitu. Sebenarnya Buat bisa monitornya. cukup banyak kendalanya karena ya itu tadi gitu. Pertama New Zealand sempat lockdown selama 4 bulan. Oke. Gitu. Jadi benar-benar semua barang-barang dari Eropa, dari manapun juga lah seluruh dunia yang sedangkan mobil-mobil ini kayak suspensi, kayak gearbox, Oke. kita tahu semuanya dari Eropa kan. Ya. Gitu jadinya itu cukup lama gitu. Tertundanya cukup lama, makanya makan waktu segitu lama karena New Zealand sendiri punya kendala, mereka lockdown, barang-barang nggak bisa masuk dan juga mereka di sana tutup gitu. Jadi Tutup bengkelnya. tutup, udah gitu yang bikin apa namanya kaki-kakinya karena kan itu semua di mesin lah. Ya. Gitu. Itu semua tutup. Jadi memang cukup ada kendala gitu. Terakhir yang berasa sih adalah yang harusnya kita coba bisa tes di sana karena tutup di sana akhirnya ya kita terima jadi di sini gitu. Tapi tetap gue sama bengkel sama Choice Motorsport tiap hari gue WA-an, terus habis itu gue sering juga Zoom meeting untuk nanyain ini semua update dan lain-lain gitu. Jadi ya walaupun sedikit tertunda tapi apa namanya kemarin dari hasilnya semua tes dan lain-lain yang mereka tes di sana cukup
cukup memuaskan. Cukup memuaskan Cukup ya. memuaskan. Walaupun lo nya nggak bisa terbang langsung Itu ke sana dia yang ya. jadi kendala. Oke. Gitu. Jadi lo ceritanya lo nggak bisa datang ke sana. Nggak bisa Akhirnya ngetes. mobilnya setelah udah dites yang ngedatengin lo di sini langsung ya. Mobil yang datengin kita, bukan Mobil kita yang datengin. ngedatengin. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting sekarang kan udah datang dan lo masih tetap bisa on schedule nih ya. Ya, buat itu dia yang ikutan alhamdulillah ke kita nggak missing. Jurnas rally sama sprint rally kan masih aman ya? Aman. Masih aman. Oke, karena kalau gue jadi lo sih pasti juga deg-degan tuh kan. Deg-degan. Ini udah mau bentar lagi kan. Bener, udah banyak yang nanya, kapan Udah nih banyak mobil nanya, datang, kapan nih iya. mobil datang. Gitu. Nih pas kita syuting nih teman-teman nih, ini kan kalau nggak salah nih buat ke Malang tuh udah tinggal ya berapa hari lagi nih Berapa hari lagi? 2 hari lagi kita berangkat ke Malang. 2 hari lagi 2 hari berangkat. lagi kita berangkat Jadi ke lo Malang. akan testing Jadi rencananya Besok. hari Rabu 2 kita hari akan lagi lo testing. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau nonton kita akan testing pagi sampai siang di Sentul Hambalang. Itu Oke. jadi everyone can come. Oke. Bisa ngelihat kayak gimana performance Yaris. Untuk pertama kali gue juga baru pertama Lo kali. juga baru pertama kali. Gitu. Jadi it's an exciting time lah gitu. Bakal seru sih, bakal seru sih. Ini ngomong-ngomong teman-teman, jadi sebenarnya kalau misalnya pada penasaran kita shoot malam kenapa? Karena mobil juga masih dipersiapkan dari Bener, tadi masih. siang ya. Dari siang. Tadi siang, maklum karena mobilnya belum lama kan datang ke sini. Udah harus ngejar deadline-nya nih Iya. buat testing. Iya. Jadi ya semoga tetap bisa ini nih, istilahnya jelas lah kita syuting malam. Yang pasti sih mungkin nanti di nextnya pas di lapangan bisa kita lanjut lagi bikin videonya. Boleh dong. Oke. Nah kita lanjut lagi nih Yan. Ini berarti kalau kita ngomongin body dulu nih. Ini body shell itu aslinya kan? Kalau body shell masih Oke. aslinya. Gitu. Cuman kayak window Oke. terus habis window belakang depan ini udah ganti. Ini udah bukan laksan. pakai ininya ya, bukan pakai kaca aslinya kaca ya. asli, udah kita ganti laksan. Oke, Udah gitu yang window ini belakang laksan. juga udah ganti laksan. Bahannya udah Lexan semua nih, Yes. supaya lebih ringan dan juga aman ya kalau Benar. Lexan ya. Kalau Lexan aman teman-teman. Nah untuk pintunya sendiri, Nah kalau pintu, karena kita tahu JR Yaris awalnya emang udah dari aluminium. oh iya, Gitu, oke. jadi cukup ringan, kita nggak perlu ganti. Nggak Gitu. perlu Sama ganti. kayak hoodnya kan udah emang dari Udah awalnya aluminium emang ya? aluminium. Gitu. Jadi emang Oke. kita nggak ganti. Gitu. Jadi banyak banget apa namanya advantage-nya kenapa kita milih JR Yaris. Yaitu dia karena mulai dari hood, mulai dari pintu, mulai dari boot belakang, Oke. kita tahu mereka udah gitu dari atap pun mereka pakai Oh karbon. iya, atapnya karbon. Atapnya ya. karbon. Jadi mobil begitu kita bikin bener-bener ringan sesuai dengan spek yang kita kita incer. Ini mobil Sesuai ini ya, spek dengan- untuk MP4 ya. dengan ini semua beratnya 1280, which is the minimum, bare minimum buat spek EP4. MP4 Jadi itu ya 1280. kita bisa achieve itu luar biasa sih. Tanpa harus banyak diet ya. Tanpa harus banyak Tanpa diet. harus banyak diet. Tanpa harus banyak diet. Iya sih, benar sih. Nah ini juga informasi juga buat teman-teman. Jadi untuk EP4 itu kita punya berapa pilihan mesin. Kita mau pakai 1600, mau pakai 1800, bahkan ada juga yang 2000. Yang ngebedain di bobotnya ya. Bobotnya, ya. benar. Bobotnya. Jadi ya secara simpelnya kalau kita cc-nya pakai lebih gede, bobotnya juga Bobotnya lebih ya. berat, betul. Bobotnya ada persyaratan beratnya. Nah terus lanjut lagi nih Yan. Ini buat bagian si white body-nya ini gimana nih Yan? Nah, jadi kemarin itu waktu gue desain pertama kali mobil, Oke. gue minta tolong sama Mas Ufi gitu. Jadi Oke. Mas Ufi yang ya gue ngeliat hasil desainnya dia cukup keren-keren banget gitu. Jadi gue diintroduce dia sama Mas Rifat Oke. gitu. Jadi akhirnya gue minta tolong sama Mas Ufi, Mas tolong desainin dong sambil gue kasih input seperti apa yang gue mau, inilah apa segala macem. Hasilnya begini, gitu hasilnya Ya. begini. Gue cukup puas gitu dengan input gue apa segala macem. Akhirnya gue kirim ke Choice. Oke. Gitu gue kirim ke Choice, gue minta untuk disamain dengan desain. Dengan desain itu ya. Dengan desain itu akhirnya dibuat. mereka molding di sana lah. gitu. Molding di sana. Betul. Ini berarti kalau kita ngomong misalnya untuk fender depan nih, Yes. dia ini sekarang jadinya one piece ya? Jadinya Atau- one piece. atau ditempel? Kalau yang bagian ini one piece, Ini one piece. sedangkan yang ini yang ditempel. Oke, yang jadi udah kalau- nempel di bumper ya, Iya, yang tempelan. gitu. Oh.
Cakep sih, keren banget sih. Oke. Emang kalau misalnya kita lihat Yaris aja standarnya aja tuh juga Udah gendut-gendut gitu. Iya. Nah ini sekarang kita tambahin gendut, Jadi tambah tajem-tajem. pas diginiin nggak maksa gitu ya. Bener, Udah langsung istilahnya inilah gitu, align gitu. Nah, terus berikutnya nih An. Ini mungkin juga pasti teman-teman banyak yang nanya nih. Kalau kita ngeliat ke bagian bawah Oke. atau di sini, ini kan ada bagian Ada ininya tambahan nih. ya, fiber. Kevlarnya nih. Yes, Kevlar. Ini buat apa nih An? Jadi ya kita tahu emang balap rally kan banyak di gravel ya gitu. Jadi setiap kita balap pasti batu-batunya naik ke atas body. Pada mental-mental ya. Mental-mental. Jadi kita supaya nggak ada stone chip yang terlalu parah. Oke. Terutama di sini kan kita lihat ini kan white bodinya nih. Ya, bagian Gitu. yang Ini yang melebarnya. bakalan paling banyak batu kan di situ tuh. Di sini Gitu, ya. makanya akhirnya kita tempelin supaya nggak terlalu banyak stone chip di body mobil. Di bagian bodi mobil ya, termasuk untuk bagian lift Bawahnya, bawahnya sini ya. Ini kan betul. mungkin paling sering Paling kena banyak ya. rusak gitu. Paling sering kena ya. Iya. Stone chip gitu tuh, pentalan kerikil-kerikil gitu tuh teman-teman. Apalagi kalau lagi main di gravel ya. Benar. lagi main Dan di kita gravel. di Indonesia banyak lah. Kita hampir semuanya balap rally gravel. Jadi Iya sih, cukup penting. cukup penting ya. Berikutnya nih Yan, kita ngomongin suspensi nih. Yes. Nah, kalau misalnya suspensi di EP4 yang ngebedain apa sama mungkin di kelas-kelas lain? Kalau di EP4 sih yang ngebedain suspensi pertama travelnya. Travelnya. Travelnya kita tahu EP4 itu dia bisa antara 9 sampai 11 inci setahu gue kemarin. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin Subaru Impreza atau Mitsubishi Evo, kita tahu mungkin suspensi travelnya mungkin 5-6 inci. Jadi cukup jauh perbedaannya. Dan tadi setelah gue nyobain mobil sedikit-sedikit walaupun belum ngebut, itu aja gue udah ngerasain gimana bedanya suspensi yang kemarin gue pakai sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Sama yang sekarang cukup jauh. Udah gitu kita bisa ngeliat angle-nya nih sekarang. Ya, gitu. angle shock breaker-nya Angle ya. shock breaker kita udah apa namanya sangat modern sekali lah, udah bener-bener kayak WRC punya. Yeah. Kita bisa ngeliat WRC kan angle-angle-nya selalu ada Miring seperti ini gitu ya. nih, gitu. Jadi apa namanya, it's an advantage buat mobil karena nunduknya jadinya Lebih dapat lagi ya. dapat lagi, Lebih bisa gitu. nose dive ya. Lebih bisa nose dive, benar, oke. gitu. Jadi yang begitu-begitunya lah gitu. Terus remnya juga berbeda dengan grup N gitu kan. Oke, ini pakai kalau rem pakai Kita pakai Alcon. Alcon. Pakai Alcon. Kalau shock breaker ini tadi pakai Kita pakai Raiger. pakai Raiger. Pakai Raiger. Pakai Raiger. Pakai Raiger. Oke. Nah, ini sebenarnya juga mungkin juga bisa ngejawab pertanyaan teman-teman kalau ngeliat mobil WRC sekarang tuh kan digas dia bisa ngejengat. Ngerem Nunduk. bisa nunduk Iya, gitu kan. betul, Karena benar. travelnya Karena itu travelnya itu yang cukup apa namanya panjang cukup lah ya. panjang. Gitu, bisa 9 sampai 11 inci which is Bisa 9 sampai kalau 11 inci. 30 cm buat mobil punya Buat travel mobil rally sih, buat mobil rally gokil. Mobil gitu. rally sih panjang sih segitu. Panjang, Makanya kalau panjang. kita lihat lagi pada jumping tuh kakinya tuh Kakinya bisa turunnya turun tuh. gitu. Makanya ini tadi banget ya. begitu mobil didongkrak seneng banget ngeliatinnya bisa Oh iya, panjang gitu. turun banget ya. banget. Turun banget nih. Gitu. Iya, iya. Berarti emang kalau kita ngomongin sebenarnya spesifikasi kaki-kaki di EP4 tuh udah seperti mobil rally ya. Udah At least bener-bener seperti kayak di WRC 2 lah ya. di WRC 2 WRC ya. 2, udah sama di, lah. Ini Udah di sama. rally 2 nih kayak R5 teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini kan lo belum testing nih sama sekali. Tapi kurang lebih kan lo udah kebayang karakternya ini bakal Karakternya kayak gimana? gimana gitu kan. Nah, cuma ini gue pengen ngomongin masalah karakter nih. Lo kan sebelumnya pakai Subaru, Oke, ya. setir kiri. Yes. Sekarang balik lagi setir kanan. Setir kanan. Kira-kira lo akan lebih susah nggak buat ini? Mungkin akan butuh waktu untuk gue ngebiasain lagi gitu untuk balapan di setir kanan. Tapi kemarin gue udah sempet latihan minjem mobilnya Glenn gitu. Karena sama-sama Subaru, which is gue udah tahu kira-kira kayak gimana karakternya. Gue nyoba testing di Hambalang 3 bulan yang lalu, udah cukup dapat feel-nya lagi untuk nyetir mobil kanan. Tapi ya mungkin it takes time lah untuk gue bisa semaksimum seperti gue nyetir setir kiri. Tapi menurut gue karena dulu ya sekarang kita nyetir emang setir kanan lah hari-hari hari-hari setir kanan. Jadi mungkin menurut gue akan lebih
susah dulu waktu gue dari kanan ke Ke kiri, kiri. Oh. daripada kiri ke kanan sekarang. Ketimbang sekarang balik lagi Balik ke balik yang lagi. aslinya Yes, gitu ya. benar. Tapi ya, Ya, it still ya, takes ya. time lah. Still takes time tapi nggak selama Nggak dulu selama lah ya. dulu. Waktu belajar setir kiri. Oke. Nah ini berikutnya kalau ngomongin ban nih. Yes, Kalau ban ini lo kan pakai Pirelli. Pirelli Scorpion. ya. Ini kalau misalnya untuk ban, lo akan ada berapa tipe nih untuk ban pakai balap? Kalau untuk yang kering, gue akan tetap pakai Pirelli Scorpion K4. Yang keempat ya? Yang K4 gitu. Nah, Jadi ya kalau Pirelli ini kan kering. K itu kan kayak K4, K2, K6 itu menunjukkan seberapa soft komponnya. ya. Itu jadi kalau K6 itu yang paling soft, K4 itu medium, K2 itu hard. Oke. Gitu. Jadi gue pilih yang di tengah-tengah lah. Yang Gitu, keempatnya yang ya. keempat, yang medium. Gitu. Oke. Nah kalau untuk ban hujan itu gue ada yang cacing, itu yang kita ngomongnya kayak ban Ban cacing. cacing ya. Iya, kalau kita di Indo ngomong Yes, ban cacing, ban cacing ya. gitu. Jadi Ban cacing. itu Advan 031 kalau nggak salah. Oh ya. iya. Itu terus sama satu lagi ada ban yang biasa dipakai rallycross. Ini gue belum coba juga gitu. Jadi Oke. bentukannya kayak tahu. Gitu. Oke. Kalau kita ngomong dulu Iya. ban tahu yang Silverstone. Iya. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi yang jual Silverstone. Jadi akhirnya gue nyari-nyari dapat ban seperti karakternya mirip. Gue ngeliat apa namanya Si ya ininya ya. Kembangannya. kembangannya benar, kembangannya itu mirip-mirip sama tahu. Akhirnya gue pengen nyoba lah. Oh, oke. Seperti apa Menarik itu? tuh. Menarik, Ada menarik. juga ya dapet ya. Ada juga dapat itu. Jadi lo akan punya tiga pilihan tipe ban pilihan ya. ban, Ada betul. 3 tipe ban. Oke. Kita mungkin coba lihat ke bagian belakang kali Boleh, kan ya. boleh. Oke. Nah, sekarang kalau bagian belakang gue pengen nanyain dulu buat si over fender ini ya. Oke. Ini kalau yang belakang ini dia one piece apa gimana? Enggak, nih? ini add-on juga. Itu. Jadi ini masih standar. Cuman Ini standar? Ini standar. Cuman fender sini yang aslinya GR kita coak. Oh, dicoak ya. Cukup banyak kita coaknya. Udah gitu kita tempelin ini add-onnya di sini. Add-onnya ya, over fendernya. Over fendernya. Oke. Oh iya benar juga ya, ini mesti dicoak ya. Masih Kalau dicoak. enggak, nanti juga Makanya pas cukup travel sayang ke sih dalam sebenarnya. GR Yaris pertama tapi dicoak. gitu dicoak ya. Bener. Iya benar juga ya. Oke. Nah, terus berikutnya buat spoilernya nih. Ini spoiler kan karbon nih. Yes, dry carbon benar. Kalau misalnya untuk di kelas yang EP4, ini sebenarnya ada regulasi khususnya nggak sih kalau buat spoiler? Jadi gini, kalau spoiler ini dari choice, Oke. gue dapat 2 pilihan. Itu jadi ada yang WRC Wings yang seperti ini yang gede nih. Oke. Itu sama ada yang EP4 spec. Oh, oke. Jadi yang kalau lu lihat punyanya Harry Bates atau punyanya Skoda atau punyanya Hyundai, nah Iya. itu adalah EP4 spec. Jadi sebenarnya cuma boleh yang agak kecil, Oke. cuman satu line doang. Satu line aja ya. Satu line doang. Nah tapi karena gue ngikutin yang Kejurnas di Indonesia, which is masih boleh kita pakai wing yang agak Yang besar gitu. Ya gue akhirnya decide untuk Kejurnas gue akan pakai wing ini karena ya as you can see ini lebih terlihat Lebih kelihatan gagah sih ya. Lebih gitu, kelihatan kekar lah. Kekar. Gitu. Jadi sesuai sama fendernya. Itu makanya gue pilih ini. Gitu. Tapi nanti kalau pada saat gue ikut APRC, Oke. gue punya satu spec wing lagi yang akan gue pasang untuk supaya bisa masuk kejuaraan APRC di EP4. Oke. Wah, menarik juga tuh teman-teman tuh strateginya. Jadi punya 2 wing ya. Punya 2 wing. Punya 2 wing. Jadi itu dia teman-teman. Kalau misalnya di kelas yang EP4 tuh masih kayak R5 ya. Benar, kayak dia R5, dia wingnya satu tuh line. lebih kalem. Istilahnya satu tingkatan Benar, gitu satu ya. tingkat, benar. Nggak 2 tumpuk kayak gini nih gitu. Cuma kalau di Kejurnas karena ini kita istilahnya kan nggak harus benar-benar FIA regulated ya. Ya, EP4 regulated jadi kayak misalnya kalau wingnya mau dirubah yang model WRC aman ya. Benar. Cuma kalau nanti Rian udah ikut yang APRC, APRC kita akan ngerubah wing kita Yang- dengan spek yang EP4. versi yang emang buat EP4, menarik sih. Tapi emang gagahnya dia Emang gagahnya sih di ya. sini soalnya. Iya sih. Udah bener banget nih punya 2 opsi gini. Oke. Nah sekarang kita coba lihat bagian belakangnya kali ya, bagasinya ya. Oke. Kita buka ya. Wah asik banget ya. Pertama kali nih lihat Yaris diginiin nih. Diginiin. Soalnya teman-teman kalau kita lihat ini sebenarnya banyak nih yang udah dirombak nih bagian Udah dalam dirombak. nih.
Kalau sebenarnya ngeliat nih ada tunnel nih di bawah yang kita coak, jadi bodinya mobil itu kita coak supaya jadiin tunnel buat si knalpot sendiri. Makanya bisa dilihat knalpotnya di atas, bukan di bawah lagi. Bukan di bawah lagi ya. Benar. Oke. Nah, itu bisa lo jelasin nggak ya kira-kira kenapa tuh? Jadi kenapa tunnel kita bikin itu sebenarnya kan dari bodi mobil, dari si knalpot sendiri akan bikin hit lah. Oke. Mulai dari gearbox, depan kan udah ada tunnel cukup besar. Iya. Sampai ke belakang ini karena ya akan ada hit dari si knalpot, Knalpotnya. terus dari downpipe sendiri apa segala macam. Makanya dibikinin tunnel supaya ngehilangin hit tersebut di bawah mobil. Oke. Gitu. Untuk nge-reduce hit-nya ya. Hit-nya. Jadi dia ada jalurnya sendiri Betul, ya. Dibikinin betul. ada jalurnya sendiri. Dan selain itu sebenarnya sih untuk yang bagian kayak misalnya tadi kita ngomong kayak misalnya suspensi ini kan travelnya kan juga panjang kan ya. Panjang. Travel Nah, jadi ini juga dicoak kemarin supaya naruh si suspensi sendiri bisa lebih si mount-nya ini ya, di top mount-nya itu mount-nya lebih tinggi lagi gitu. lebih tinggi lagi ya. Dan itu langsung jadi tempat poinnya untuk beberapa titik roll cage-nya ya. Betul. Oke, wah ini menarik banget sih. Kayaknya kalau misalnya mungkin yang punya Yaris standar lihat gini kayak Sayang gitu. Kayak sayang ya atau emes gitu ya, emes gitu. Iya. Nah sekarang kalau buat komponen yang di dalam nih Yan, ini ada apanya nih? Kayak misalnya mulai yang di tengah nih. Jadi yang tengah ini adalah racing fuel tank. Fuel tanknya ya? Fuel tanknya di situ tank. gitu. Nah itu yang kuning itu untuk kita masukin bensin ke dalam fuel tank. Oke. Jadi ada pompa yang khusus kita pakai untuk masukin fuel. Untuk masukinnya. Nah ini adalah buat kita naruh ban serep. Jadi di dalam sini akan bisa masuk 2 ban serep, satu kiri dan kanan. Oke. Gitu. Jadi kita selalu kalau rally panjang biasanya kita selalu bawa 2 ban serep lah. Bawahnya 2 ya? Bawahnya 2, kiri dan kanan. Makanya karena di dalam nggak ada tukang tambal nggak ada ban tukang nanti tambal ya? ban, Di gitu. dalam SSC ya? Kalau ada bayarnya 1 juta. Mahal banget soalnya. Mahal gitu. lagi balap. Gitu nah. Oke. Makanya kita siapkan ada satu di sini kayak roll cage juga emang khusus untuk naruh ban, satu di sini. Gitu. Nah, ini yang emas hitam itu adalah dongkrak gitu. Jadi ini emang khusus dongkrak rally gitu. Jadi kalau yang biasa kita lihat kan dongkrak yang diputer tuh. Dongkrak iya. Ya, itu yang model dongkrak botol atau yang model ini kan. Nah, jadi ini gitu, ya. karena kita tahu travel mobil rally kan cukup panjang. Gitu. Apalagi rally 2 atau R5 atau AP4. Jadi kalau misalnya kita gunakan dongkrak yang biasa, akan cukup makan waktu untuk mobil itu bisa benar-benar lift. Sampai benar keangkat ya? Keangkat, karena gitu, travelnya panjang. Benar, ya? karena travelnya panjang, bannya akan tetap taruh di tanah. Yang Gitu. ada nggak naik-naik. Gitu. Nah, makanya ini adalah dongkrak khusus, di mana kalau dari speknya ya, itu adalah 9 kali kita pompa. Itu 9 adalah kali? 9 kali kita pompa, itu akan reach maximum height. Jadi walaupun mobil AP4 atau R5 sendiri dia akan maximum reach gitu. Jadi cukup sangat membantu karena kita tahu kalau udah di stage waktu adalah segalanya. Gitu. Gimana kita ceritanya bisa ganti ban secepat-cepatnya. Gitu udah gitu nyetir lagi langsung kalau misalnya ada ban pecah. Nah, makanya yang begini ini cukup membantu lah. Cukup ngebantu ya. Iya sih kalau misalnya kita pakai dongkrak yang biasa ada ya sementahun nih baru angkat ya. Habis itu nggak bisa nyetir, kecapean buat iya, kayak keburu capek. Dan ini tapi nanti masih ada beberapa tools lagi kan, kayak misalnya buat strap, buat tarik. Betul. Nah, jadi karena ini masih buat spek Malang, which is sprint rally, makanya ya kita cuma bawa 1 spare. Ini pun juga nantinya akan kita copot gitu. Jadi kayak tools itu karena stage-nya cuma 5 kilo. Jadi nggak perlu karena kita kalau sprint rally kita nyari mobil seringan-ringannya lah. Seringan-ringannya beda dengan kalau rally panjang kita harus prepare for the worst saja. Iya. Gitu. Jadi semua baru dibawa tuh ya. Semuanya baru dibawa gitu. Kalau bisa naruh mekanik di sini naruh mekanik. Wah, itu lebih praktis lagi tuh. Oke, wah menarik nih. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Wah. Asik banget nih kokpitnya nih. Wah. Wah.
bener-bener sampai dalam. Sampai Gue dalam. langsung ngerasainnya kayak lagi duduk di mobil rally di luar negeri kan. Iya, posisinya udah bener ya. Posisinya yoi bener-bener kayak ya udah mobil rally modern aja ya. Iya. Kayak kurang lebih kayak ya kalau biasa kita nonton lihat mobil-mobil WRC Udah ya kan. begini sekarang posisinya. Posisinya sekarang teman-teman kalau misalnya kita nyetir mobil rally kurang lebih gitu tuh. Posisinya ya udah kurang lebih kita ngelihatnya tuh benar-benar garisnya tuh jauh ke ujung sana ya, bukan yang dekat di sini nih. Jadi selain itu dengan posisinya juga kita lumayan mundur ya Yan ya. Kita sekarang duduk hampir di pilar B ya. Hampir pilar B. Oh iya benar juga ya. Begitu nyender hampir di pilar B nih. Sebenarnya kalau misalnya kayak posisinya yang mundur gini sebenarnya buat apa sih Yan? Jadi kemarin gue ngobrol sama Choice gitu, Oke. apa namanya, karena gue pengen tahu juga lah, banyak belajar soal IP4 seperti apa gitu. Gue Oke. nanya juga kenapa mobil kita duduknya mundur apa segala macem. Nah jadi dia bilang yang mereka cari adalah apa namanya balance apa beban mobil yang Beban hampir mobil. 50-50 gitu. Oke, distribusi Distribusi depan belakangnya depan ya. belakangnya benar. Jadi justru mereka bahkan nyarinya kalau bisa depannya sebenarnya 55, belakangnya 45. Depan 54, 55, 55, belakangnya 45. depan 55, belakang 45. 45 gitu. Oh. Nah, makanya diposisin mobil kita duduknya semakin rendah gitu. Biasanya kan kalau kita naik mobil biasa masih bisa ngeliatin kap mesin tuh. Iya, Gitu. tinggi Nah, kan duduknya kan. Bener, kalau Ah. sekarang kita udah hampir nggak bisa ngeliatin kap mesin. Gitu. Oke. Nah, makanya supaya center of gravity-nya makin low, itu supaya mobil makin seimbang. Udah gitu dia nyari distribusi bobot mobil 55-45. Mm-mm. Kemarin gue dikasih lihat datasheetnya, Oke, achieve 55-45. dapat ya. Dapat Dapat gitu. ya. Makanya tapi posisinya emang harus beginilah. Harus seperti ini Harus ya seperti untuk ini. bisa ngedapetin Untuk dapetin distribusi bobot distribusi itu. bobot, betul. Oke, iya sih teman-teman itu dia istilahnya satu hal yang dalam tanda kutip dikorbankan seperti posisi duduknya seperti ini ya Iya, untuk bisa iya. achieve itu. Dan kalau teman-teman lihat lebih jelas nih posisinya Rian nih lebih rendah lagi, Lebih tenggelam lagi, nggak lebih bisa ngeliat tenggelam lagi, apa-apa. nggak bisa lihat apa-apa lagi Cuma ke bisa depan. ngeliat dashboard doang nih. Dashboard ya, mata tuh segaris ke dashboard. Betul. Kalau gue masih agak mending teman-teman, agak tinggian dikit, tapi kalau di posisi co-driver nih kayak Rian sekarang gini dia lebih rendah lagi ya, Ya. dari co-driver. Nah, apa namanya, itu dia mungkin juga banyak juga yang pasti bertanya-tanya kan, wah itu co-driver berarti kan nggak bisa lihat ke jalan nih ya. Benar. Berarti dia kan istilahnya secara ngebacanya itu harus bisa ngerasain Feeling di mana Feeling ini mobilnya ya. lagi belok kapan apa segala macam. Jadi pergerakannya ya, benar gitu. Jadi pergerakannya. menurut gue juga cukup penting apa namanya relationship antara co-driver sama driver. Gitu. Oke. Jadi trustnya, Setuju. trustnya itu yang bisa membuat masing-masing makin kencang lah. Bisa makin iya sih udah bersinergi nih istilahnya, Benar. chemistry udah dapet Chemistry-nya ya. udah dapet gitu. Kayak orang pacaran juga kalau nggak ada kepercayaan nggak bisa. Oh iya benar, setuju. Kayak orang pacaran, Oh kayak iya orang benar. Dan lo co-driver sama Adin Diarto ya. Adin Diarto. Sama Adi. Nah, itu berarti Rian sama Adi tuh udah kayak suami istri itu Udah ya. suami istri. suami istri. Gua suaminya, dia istrinya. Oh dia. Lo sama Adi berarti udah berapa lama tuh rally bareng? Gue sama Adi dari 2016. Dari 2016. Gitu, apa namanya, kita cukup lama lah. Tapi emang gua sama Adi kan emang dari awal udah temenan lah. Dari gitu. sebelum itu Dari juga udah sebelum kenal itu ya? Udah kenal gitu. Jadi kebetulan sama-sama hobinya, udah gitu juga ya orang tua kita juga udah sama-sama balap rally. Gitu. Udah Jadi, sama-sama emang udah ini ya, balap bareng. Dunianya udah di situ lah. Dunianya udah di situ. Udah makanya satu dunia yang udah sama. satu dunia yang sama, teman main juga. Emang cocok juga gitu. Iya. Akhirnya kita apa namanya bareng lah. Bareng ya. Satu mobil. Satu mobil ya, Satu akhirnya resmi jadi suami dan istri. Dari suami ya. dan istri. Asik banget sih. Oke. Nah sekarang kita ngomongin apa aja yang ada di dalam sini nih Yan. Oke. Pertama ini kan pasti kalau untuk dashboard, ini kan emang sekarang udah nggak ada bagian elektronik ya di sini ya. Benar. Dan ini dibungkus bahan suede. Kalau misalnya teman-teman lihat juga roll cage-nya bagian sini warnanya hitam, tapi di sininya warnanya udah balik normal lagi nih, warna silver nih. Nah, ini kenapa nih, Yan? Jadi kalau warna di sini kenapa hitam udah gitu ini sweat gitu. Sebenarnya adalah supaya pantulan cahaya matahari
kalau misalnya tetap bahannya plastik, kan pasti ada pantulan cahaya matahari. Nah, makanya kenapa kita bikin sweat di sini, kenapa juga warna hitam doff, supaya sinar matahari pada saat siang kita balap itu nggak langsung ke matanya driver atau matanya co-driver gitu. Jadi kenapa kita pakainya sweat? Ya itulah alasannya. Oke, biar nggak mantul ya. Biar nggak mantul Nggak cahayanya. mantul cahayanya. Wah, ini juga benar-benar satu hal yang menurut gua simpel tapi ternyata sangat efektif ya. Yes. Sangat ngebantu banget. Iya. Nah, terus abis itu berikutnya kita ngebahas dulu bagian bawah nih. Oke. Pertama buat lantainya nih. Ini kalau buat bagian tunnelnya ini udah dimodifikasi Udah ya? dimodifikasi Kuburannya ini ya? Itu yang tadi gue bilang, tunnelnya udah dibikin gede banget, yaitu untuk benar-benar di bawah sini kan ada knalpot apa segala macam di bawah sini supaya ngilangin panas dari si driver di dalam mobil sendiri. Ngurangin panas di dalam jadinya ya. Oke. Nah, ini dari tunnel yang gede ini muncullah ini di sini untuk linkage ya. Betul. Yang menuju ke tongkat si gearboxnya. Yes. Ini untuk gearboxnya pakai apa nih, An? Kita ini pakai extract. Pakai extract. Berapa speed? 5 speed. 5 speed ya. 5 speed. Oke, jadi ini adalah gearbox sequential, extract, 5 speed. Di sebelahnya ini handbrake ya. Ini handbrake, benar. Ini handbrake, dia sistemnya hidrolik kayaknya ya. Yes. Oke, jadi ini udah tinggal langsung tarik aja nih. Ini biasanya orang-orang banyak suka dibedain pakai warna ya, supaya nggak ini ya. Karena masih benar-benar virgin. Masih virgin ya. Masih virgin, datang. benar-benar belum dia apain. Belum diapain Belum ya. diapain. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman di sini. Nah, terus di bagian sini ada apa nih, An? Ini adalah tombol switch. Di sini lampu, di sini untuk lampu tambahan, terus ini main switch-nya, ini ignition-nya, terus ini sepertinya power-nya nih, gitu. Jadi untuk kita nyalain tiga-tiganya nih harus on semua. Harus on semua. Gitu. Terus ini untuk starternya, gitu. Ini yang lainnya ada untuk fan diff-nya, interspray, gitu. Jadi macam-macam di sini untuk hazard dan lain-lain lah. Dan sini ada semua. Di sini bisa diaktifin baik sama driver apa co-driver ya? Dua-duanya bisa ngaktifin. Oke. Dan kalau mobil rally itu dia tetap harus ada kelengkapan standar kayak misalnya sen, klakson gitu tetap mesti ya, ya? Masih ada. Which is kalau di mobil ini semuanya diatur di dalam setir sini, dash di dalam sini. Ini dia dashnya teman-teman. Dashnya. Asik banget nih, ada logo GR-nya di sini, Benar. biar lebih legit nih. lebih berasa ya, emang lagi naik sebuah Toyota GR ya. Ini sebenarnya dia kan dashnya itu ditempel ke setir ya, ke setir balap gitu. Ditempel dengan sebenarnya cuma tie wrap doang nih. Oke. Gitu, jadi cukup efektif, simple, efektif, efektif. Udah lebih dari cukup. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang di sini ada apa aja nih, Yan? Nah, jadi di sini kalau lu bisa lihat di sini ada engine map. Gitu, engine map sendiri ini ada 4, di mana itu akan ngatur busnya sendiri. Gitu. Udah gitu di sini ada ALS itu which is anti-lag system. Nah, ini kita ada cuma 2 sistem itu untuk ngatur responsive throttle sendiri. Buat respon throttle-nya ya, seberapa sensitif gitu, ya. Seberapa sensitif throttle itu sendiri. Nah, kalau yang di sini yang sebelah kanan nih ini launch RPM. Gitu. Jadi launch RPM ini untuk ngatur di RPM berapa kita akan melakukan startnya gitu. Ya. Jadi kalau kita pencet 1, 2, 3, 4 gitu sampai 5 itu akan ngatur makin tinggi RPM-nya akan semakin tinggi gitu. Jadi kita akan lihat masing-masing surface mungkin lagi licin RPM-nya harus lebih rendah atau di aspal RPM-nya setengah. Terus kalau misalnya di gravel yang benar-benar gigit yang nge-grip ya, nge-grip banget. Nah, itu kita lebih bisa pakai RPM yang paling tinggi. Gitu. Wah, semuanya bisa diatur langsung sama driver. Betul. Ini sebelum start kita bisa nyesuaiin juga semuanya. Dan kalau yang ada di sini nih, ini apa? Ini buat untuk, ini ya, apa? Tiba-tiba yang simple lupa. Iya. Turn signal, sen. Yang basicnya malah tiba-tiba blank. Sen, lampu sen. Ini lampu sen. Yes. Ini ada buat wiper di sini. Ya. Nah, kalau ini page ini untuk di sini ada display kan. Display ini akan ngasih lihat
informasinya semua tentang mobil. Kayak oil pressure, udah gitu speed mobil, kadang-kadang ada juga gigi berapa, udah gitu temperatur oli, temperatur apa namanya engine sendiri, udah gitu temperatur Bisa air, semuanya bisa dipantau dilihat ya di sini lah. di situ ya. Gitu. Jadi kalau page ini untuk apa namanya kita milih display apa yang kita mau lihat pada saat kita Ini balap. mungkin sebenarnya kalau untuk kita nyetel bagian ininya bisa Boleh, ya boleh. kita Kita kontak nyalain ya. kita nyalain ya. Kita Jadi kontak nyalainnya aja ini buat dulu. itu. Oke. Oke, habis itu Turunin. nyalain main. Nah, 5 detik kira-kira dari sekarang ini akan muncul. Dia akan nongol. Wih, choice performance. Oke, ini dia teman-teman. Tadi yang dibilang Rian berarti kita bisa mantau semua untuk temperaturnya di bagian sini. Terus ini gear selection ya, kita lagi di gigi berapa. Ini ada speedometer ya. Speedometernya di situ. Speednya. Ini ada untuk trip meternya di sini. Dan ya yang lain-lainnya juga bisa dipantau di sini. Ini untuk yang pressure. Untuk ini temperatur, ini pressure-nya. Nah, kalau misalnya kita ganti page-nya nih, jangan berubah lagi tampilannya. Oke. Gitu. Jadi tergantung si driver sendiri mau informasi apa yang mereka lihat pada saat mereka nyetir. Yang dibutuhin gitu. apa yang ya? Yang dibutuhin apa gitu. Jadi ada yang mungkin suka cuman gear apa namanya gear selection aja, atau mungkin butuh banyak informasi, semua bisa diatur. Semua bisa diatur di sini. Oke, ini juga jadi enak sih teman-teman. Semuanya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Tapi selain driver, co-driver juga tetap bisa lihat ya. Co-driver ini dia nih, di bawah sini. Ini informasi yang sama ya, ya? Informasi yang sama, tapi co-driver sendiri mungkin lebih banyak informasinya dibandingkan driver gitu, karena ya mungkin co-driver kerjaannya, salah satu kerjaannya adalah inilah. Ada monitoringnya. Monitoringnya ini semua gitu. Jadi kalau kita akan fokus lebih ke driving, kalau co-driver kan mungkin ngelihat informasi yang lebih banyak lagi gitu untuk dikasih tahu ke driver. Oke. Gitu. Jadi karena udah ada layar masing-masing, jadi co-driver nggak ngintip-ngintip ke sini ya, nggak ngintip-ngintip kayak, coba-coba lihat dong, temperatur aman nggak? Iya. Wah, asik banget sih. Oh iya, dan satu lagi nih, ngomongin di bagian bawah, ini dia pakai pedal box ya, Yan ya? Yes, pedal box. Pakai pedal box. Ini pakai keluaran dari Epi Racing. Yes. Jadi teman-teman mungkin kalau yang mungkin pernah dengar pedal box tapi belum pernah lihat bentuknya, kurang lebih seperti ini nih. Ya tetap sih ya, gas di kanan ya, rem di tengah, alhamdulillah kopling tetap di kiri. Jadi nggak ditukar-tukar nih untuk pedal box. Oke, asik banget nih. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, sebelum kita closing, mungkin kita ngeliat dulu ke bagian mesin ya, Yan ya? Boleh. Oke, boleh. Yuk kita ke bagian depan. Let's go. Kita buka ya. Oke. Wah, enteng banget. Ini dia. Ininya di mana? Oh, sorry. Oke. Wah, ini dia teman-teman yang mungkin pada juga penasaran buat mesin nih ya. Buat mesin. Oke ya, jadi buat mesin ini tetap pakai mesin GR Yaris. Tetap GR Yaris. Tetap GR Yaris. Tetap GR Yaris. Gitu. Jadi untuk base engine-nya semuanya GR Yaris. Tetap GR Yaris. Jadi lo lebih modifikasinya itu lebih ke ini aja ya. Jadi kalau sebenarnya kalau GR Yaris sendiri yang kita ganti dari mesin sebenarnya cuma piston. Piston aja. Internal aja. Cuma piston aja. Internalnya cuma piston sama studs-nya doang yang kita ganti gitu. Tapi yang lain-lainnya it's from GR Yaris. Gitu. Berarti dia emang kalau boleh dibilang kalau kita basicnya pakai GR Yaris ini nggak terlalu banyak perubahannya ya. Nggak terlalu banyak untuk perubahan. Kita jadiin mobil spek EP4. EP4 benar gitu. Karena ya kita tahu EP4 kan harus 1600, GR Yaris 1600, kita nggak perlu di-stroke. Gitu. Jadi benar-benar komponen dalamnya yang kita benar-benar ganti cuman si piston sendiri sama head studs-nya aja. Itu dua aja ya. Dua itu aja. Oke. Paling berarti kalau gitu untuk lainnya yang sifatnya mungkin kayak cooling system. Cooling systemnya. Nah, ini yang menarik, cukup menarik dari si GR Yaris kali ini. Emang pada saat bangun gue minta speknya it's more or less kayak R5. Gitu. Jadi emang gue mintanya sama Choice pada saat bangun, gue minta gue bilang mobil ini harus bisa bersaing dengan R5. Gimana ceritanya bangun mobil yang spek EP4 tapi udah menyerupai dengan R5 gitu, karena
Ya ada advantage sendiri lah. Kalau R5 kita tahu memang researchnya dari ratusan orang dan mereka udah tim pabrik. Jadi menurut gue kalau kita udah pakai barang mereka udah pasti it's the best gitu. Jadi udah pasti proven ya. Proven gitu. Udah Jadi dihitung oleh pabrikan. udah dihitung insinyur deh. Udah insinyur. Di Eropa sana. Udah Eropa sana. Udah gitu. dihitungin Jadi, sama insinyurnya. nah makanya kalau lu lihat sebenarnya kalau kita ngelihat nih iseng misalnya lu lihat di Google gitu, lu cari engine bay-nya Skoda, almost like this. Kurang lebih seperti ini. Jadi emang cooling systemnya, gearboxnya, udah gitu kita bisa lihat di sini di sini kabel-kabel untuk sensor kita kumpulin semuanya di sini. Dikumpulin semuanya di sini, which is ada di WRC, ada di Skoda, itu yang seperti ini. Gitu. Nah, terus habis itu perintilan-perintilan lainnya kayak buat coolingnya. Buat coolingnya. Gitu. Itu benar-benar kita ngambil dari Skoda Evo yang baru. Yang terbaru terbaru, gitu. Oke. Ya jadi kurang lebih sih kalau bisa dibilang sih ya dia udah spesifikasi udah seperti kita yang siap ikutan rally 2 ikutan rally 2 gitu, emang benar. Jadi itu. Emang target kita adalah gimana bisa bersaing dengan R5 gitu. Dari awal ya kita tahu lah kita akan kedatangan banyak banget R5 di sini. Mungkin hampir semua R5 udah ada di Indonesia gitu. Satu persatu udah pada datang ya, ada isu juga Ford mau datang lah apa segala macam. Jadi kita harus bisa kedepannya untuk bersaing dengan mereka semua. Makanya gue siapin GR Yaris ini walaupun EP4 secara spek, tapi kita bikin karena EP4 itu kan agak bebas ya speknya, itu benar-benar ya kalau lu bisa ya bisa aja sebenarnya bangun kayak hampir sama dengan R5. Makanya dia nggak lebih luas gitu lebih luas. Kalau R5 kan lebih agak strict gitu. Agak strict. Jadi makanya kayak cooling systemnya, gearbox dan lain-lainnya semua hampir semuanya gue pakai R5 spec gitu. Seperti terus yang R5. tadi kita bilangin soal remnya sendiri kan itu sama persis dengan remnya si Skoda atau remnya si Citroen. Gitu. Jadi mobil ini memang ya dibilang sama Choice ya the best he's ever built lah. Wah, itu the best he's ever built. Gitu. Kalau dia ngomong gitu. Kalau dia yang udah ngomong gitu ya main-main ya. Nggak main-main lah. Gitu. Jadi makanya gue berharap sih ya tahun ini kita bisa cukup bersaing walaupun memang karena ini mobil adalah tahun pertama kita pegang, mungkin nggak langsung bisa perform yang benar-benar maksimum, tapi ya kita berusaha yang terbaik lah. Gitu. Oke, setuju sih. Tapi kayaknya nggak lama sih untuk adaptasinya. Nah, ini sebelum kita tutup nih kan. Kalau kita ngomongin outputnya dari mesin ini, sekarang kurang lebih di berapa nih? Sekarang kalau output mesin sendiri kemarin hasil dynonya itu sekitar 300-an, 310-an, hampir 310 lah gitu. Hampir 310. Hampir 310 gitu. Terus torsinya itu 435. 435 ya, karena kita tahu ini 3 silinder, which is very torquey ya gitu. Mungkin horsepower-nya nggak segitu gede, tapi torsinya yang cukup oke lah. Yang cukup gitu. oke. Ya gitu. sih. Wah, untuk mobil sekecil gini dengan torsi segitu sih oke banget sih. Gitu. Oke banget sih. Iya. Oke. Sip. Kita tutup lagi dulu ya. Boleh. Biar nggak masuk angin mesinnya. Oke. Nah, oke nih Yan. Sebelum kita closing nih Yan, gue pengen nanya satu hal terakhir nih. Sekarang di Indonesia mulai banyak masuk yang mobil-mobil rally yang speknya internasional, internasional kan. Kita ngomong ada Citroen, ada Hyundai, ada Toyota juga, dan masih banyak mobil-mobil yang lain lagi. Kalau lo ngelihat skena rally di Indonesia seperti ini, pandangan lo kayak gimana sih? Sebenarnya kalau dari sisi pembalap sendiri gue ngeliat artinya selama 2 tahun ini mobil-mobil itu datang semua nih.
gitu. Justru pada saat pandemi Oh, iya, mobil-mobil itu malah datang gitu. Artinya sebenarnya gue ngelihat perkembangan dunia rally sendiri di Indonesia sangat luar biasa gitu. Kita Setuju, setuju. harus appreciate apapun juga namanya IMI Indonesia, Oke. IMI Pusat, karena udah berusaha mengembangkan dunia rally yang sebenarnya kalau kita bisa bilang ya 5-10 tahun yang lalu mobilnya itu aja terus. Iya Itu sih, nggak pernah setuju. ada perkembangan, sedangkan di luar itu mobil hampir grup N udah banyak yang bisa dibilang bukan nggak dipakai, tapi udah mulai banyak yang menggunakan mobil-mobil baru lah gitu. Nah makanya Oke. gua ngelihat dengan Indonesia sekarang kalau kita bisa bilang mobil-mobil seperti ini udah hampir 12 ya kalau kita Oh iya bilang. ya. Hampir Bener 12, ya, hampir udah di 12. atas 10. Udah di atas Iya. 10 gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Justru bahkan lebih banyak daripada Australia gitu. Di New Zealand mungkin kita kalah banyak EP4, tapi mereka kalah banyak R5 atau Oh Rally iya. 2. Oh Gitu. iya. Jadi Benar-benar. makanya di sini sih luar biasa banget gua ngeliatnya, dan gue sebagai pembalap cukup senang lah karena persaingan kita makin gokil gitu, dan pastinya dengan mobil-mobil baru artinya pembalap-pembalapnya akan punya skill lebih gokil lagi Iya, gitu. bisa lebih ngembangin Bisa skill lagi mengembangin ya. lagi, dan kita artinya udah bisa nantinya kalau untuk balap ke APRC apa segala Misalnya macam udah yang bisa internasional. bersaing gitu, udah bisa bersaing gitu. Iya sih, setuju sih. Dan mungkin juga untuk tambahan, dengan sekarang banyak mobil-mobil yang kelas internasional nih, Yes. yang kelas dunia, industri rally-nya makin buat penonton dilihatnya tuh lebih menarik kan. Yes, dan Lebih menarik. dan satu lagi kenapa gue bisa bilang industri ini makin naik karena kita ya contohnya Toyota. Oke. Toyota akhirnya bisa gabung pertama kali mereka untuk ikut rally. Artinya di situ gue ngelihat adalah mereka ngelihat ini industri yang sangat berkembang, balapan yang sangat berkembang, makanya mereka juga akan support. Akhirnya support, dan Turun udah ada 2 juga ya. ATPM gitu. Jadi artinya this is really good lah. Iya sih, tinggal nunggu ATPM yang lain aja ATPM ya. yang gue dengar Pasti ada nanti lagi satu lah persatu ya, ya, satu akan persatu ini sih, akan muncul. akan ikutan juga Yes. gitu. Oke, dan satu hal lagi nih, Yan. Jadi kalau untuk tahun ini harapan lo apa dengan lo pakai senjata baru lo ini? Kalau harapan gue pastinya untuk bisa bersaing, untuk dapat posisi teratas lah, itu pasti. Oke. Itu kenapa kita juga pilih mobil, ganti mobil ya pastinya untuk bisa terus bersaing dengan mobil-mobil itu semua. Tapi ya gue nggak bisa juga ngomong muluk-muluk karena ini tahun pertama gue untuk setir kanan, udah gitu tahun pertama gue dengan spek EP4 pasti butuh perkenalan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan support dari teman-teman Toyota, dengan support teman-teman dari mekanik gue apa segala macem, itu semua bisa gue pangkas waktunya untuk bisa gue achieve maksimum Yang optimalnya gitu. Oke, ya mudah-mudahan sih benar sih dalam waktu nggak lama, dalam waktu cepat udah bisa Yes. lo istilahnya di yang ininya lah, posisi terbaiknya Amin, lah. Gitu. amin. Siap. Oke kan kalau gitu paling segitu dulu. Ini sih gue thank you banget Gue malam yang ini. terima kasih banget Lo udah gue bajak sampai waktunya. malam-malam nih, thank you banget teman-teman. Sampai udah malam banget. Mudah-mudahan enjoy dengan Pastinya. apa namanya ya bahas soal Yaris gue. Setuju pastinya sih. Oke. Thank you banget kalau Ja, gitu kan. thank you banget, Sukses Ja. ya. Wah, thank you. Sukses ya. Thank you. Oke teman-teman, nanti juga teman-teman bisa ngelihat mungkin aksi-aksinya Rian pas lagi di Kejurnas Sprint Rally ataupun di yang rally-nya Yes. ya. Gitu. Kalian bisa follow aja IG-nya Rian dan juga IG-nya Toyota Gazoo Racing Indonesia di sini. Dan semoga video bermanfaat dan bisa menghibur untuk teman-teman semua. Oke, sampai Oke. ketemu lagi. Thank you. Dadah. Thank you. Assalamualaikum.